hari ini. Mada lebih baik putih bisa terbakar bersama kebenaran daripada Mada Habib. Bersama-sama menindak masih dalam ruang lingkup kejahatan. Tapi satu yang perlu diingat, mereka lupa bahwa saya di Banten. Mereka lupa di mana ada lumbung kejahatan, di situ pasti ada Mada. Mada kan ada di situ. Mada kan ada di situ. Mari kita suka. Nah, mau apa nih? Ayo, ayo. Nah, oke, aku edar lagi oleh 13 tahun mau macam lo nih. Hah? Jangan. Hadir di tempat tertentu. Rasa terasa. Orang yang kenal tempat tertentu. Dari rumah di lomba bola sejak di berita patung itu. Lomba sementara. Saya kalian mata kita tahu. Oh, mata hargai saya. Hargai terus. Tapi kita mengganggu orang masyarakat. Dia mengganggu saya sebab sebab apa? Tidak ada apa-apa. Besok ini alat semua. Main. Lah. Tanya Ustaz. Terima kasih kawan. Pembelian tanah yang tidak teratur. Ya tidak teratur. Variasi pembangunan tanpa izin. Tak ada nomor ini yang tidak ada izin. Negara hukum harus melewati mekanisme sesuai dengan perintah undang-undang. Karena NKRI adalah negara hukum, negara kesatuan, bukan negara komunis, bukan negara Yahudi, tapi negara yang beragama. Di Banten, saya harusnya sebelum melakukan pekerjaan sampai hari ini atau membentuk kegiatan harus kita lewati dulu. Kita sudah polisikan. Dia akan mengarahkan mendiri ke dinas perizinan berpadu di Banten. Nah, ketika rekomendasi dikeluarkan, arahkan di dinas PLH, dinas lingkungan hidup, dia punya peran menganalisa bahwa keberadaan taman desa kita apa layak untuk dikejar atau tidak mengganggu aktivitas nelayan dan petani. Itu perintah tugasnya, tapi itu tidak dilakukan oleh pihak pemerintah berhari ini dengan pihak PT. Mungkin itu adalah permainan. Dia membangun konspirasi kejahatan. Lumbung-lumbung kejahatan ada di sini. Saya hadir hari ini di Banten kawan-kawanku. Saya hadir hari ini sebagai menteri, bukan sebagai apa? Sebagai menteri, sebagai tonton untuk mengobati penyakit yang sudah terinfeksi hari ini. Sudah terkontaminasi dengan penyakit virus udang. Yang biasanya manusia itu otaknya ditempatkan di kepala. Tapi hari ini mereka yang sama dengan udang hari ini. Artinya yang bekerja di sini, yang ikut tergabung di sini adalah orang yang tidak memiliki otak. Otak udang menyimpan tai kepala, tidak terbantahkan itu. Sekiranya perjuangan kita hari ini, saudara-saudaraku, ada dikorbankan. Mada jaminan. Mada bukan Pumdesko, tapi dengan Mada melihat rakyatku hari ini, Mada baik pada terbakar dan lebih diri. Bersama yang orang Mada ingat arah tema ya. Ulu mana leapan, semua ini adalah fana. Mana cuma ke. Untuk mengawal ini, main. Ketika hari ini mulai stop kegiatan itu aktivitas tambang Banten Modo. Nahun main sampai Banten ya nomor. Saya akan diserah sampai pusat Banten. Itu nomor aktivitas tambang. Kalau tidak menurut prosedur, nah ini negara hukum. Melawan suara Tuhan, ingat, suara rakyat adalah suara Tuhan, saudara-saudara. Barang siapa yang melawan rakyat, menghukum rakyat, menggerogoti rakyat, artinya dia melawan Tuhan. Jadi barang siapa yang melawan Tuhan, jelas dia itu kafir. Kafir itu adalah soal. Ada dipecah pekedes, maka itu menyinggung rasa tersinggung ada ditaruh. Mada siap, seperti Mada siap menerima amanah, lalu siap Mada melepaskan jabatan Mada. Daripada Mada harus melebur diri bersama ruang kemunafikan. Ini adalah lumbung-lumbung orang kemunafikan, lumbung kejahatan. Di mana kita Mada? Terima kasih. Mada kembalikan pada Akodum. Pamnawir, sampai Pamnawir. Bung Capun selaku Korlap, kami terpaksa turun langsung sekaligus bersama Bapak Kepala Desa Kiwu. Bapak Kepala Desa Kiwu, kami pun merasa bangga dan terima kasih karena telah hadir juga mendampingi dan sebelum saya lakukan anarkis, karena saya tahu bahwa dari daerah apa sih
sudah mengeluarkan surat untuk memberhentikan proses pekerjaan ini. Kumpul alat, kumpul di sini. Sebelum kamu saya tidak takut hari ini. Sekalipun saya di penjara, saya sudah sampai sebagai pendapat untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya meminta supaya alat-alat ada di sini dulu akan mendengar apa yang menjadi tuntutan kami. Supaya secara keseluruhan tidak ada aktivitas dulu untuk sementara. Tolong dihargai kami. Iya, nanti dulu. Kalian ini mau jawaban atau tidak? Masa? Saya ini. Iya, saya tahu alurnya. Tolong tenangkan Mas Asi, jangan terprovokasi ya. Jadi memang dia ditugaskan oleh PT Jaya Humas. Memang kalau untuk usia, Wori ada PT. Ya, kalau betul canda. Ya, sampaikan. Tidak. Waktu luar itu pakai. Jangan lupa, bro. Jangan dulu sampaikan Pak. Padam, kita selesai sampai aksi, sampai selesai loh. Sampai selesai. Kenapa kita ditekan untuk selesai aksi Pak? Kalau usah tunggu gitu. Apa nembate he? Kegiatan kibu he. Main terus. Mati lo nolasi main persia he. Main persia. Oke, namanya masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Salam pemuda. Jadi harapan saya kepada seluruh bentar dulu. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman saya yang luar biasa pada pagi hari ini menjelang siang turun aksi menuntut beberapa tuntutan yang coba di mana tuntutan ini adalah tuntutan bagaimana kemaslahatan masyarakat melalui perusahaan. Ada abang saya, Bapak Kepala Desa yang kami hormati. Silakan duduk Pak Kades. Dengan ada pertemuan tertutup untuk coba bagaimana kemudian diketahui oleh pemerintah dan PT ABB harus audiensi terbuka di luar. Karena di sini adalah masyarakat yang menuntut, bukan hanya segelintir orang. Itu yang perlu kemudian diketahui oleh pemerintah dan ABB. Itu apa yang menjadi sebuah musyawarah dan mufakat diskusi kita pada momen ini. Saya berharap silakan korlapnya ataupun perwakilan menyampaikan apa yang mau beberapa sudah asli. Ya, siapa? Ini demi kepentingan saya dan kelompok kita. Ada 7 poin. Kalau tiga coy Pak ngisi lu yang dia kalau. Ya, Pak, begini. Nah, terlebih dari kemarin urusan kita naik. Lewat baca lawan ada begitu. begini bukan dong. Mati, ini kenapa saya? Mau lihat tuh, buat saya konsisten Pak. Menjajah bisa sebenarnya. Tuntutan aksi. Ini berapa? Ada organisasi terbaik. Para mantan kepala desa dan kepala dusun serta masyarakat tani dan nelayan desa Kiu menolak pembangunan tambak udang di lokasi tersebut. Yang kedua, para mantan desa dan kepala dusun beserta masyarakat tani dan nelayan berkeberatan jalan ekonomi dan wisata menuju laut ditutup dan dijadikan tambak udang. Jalan berbaru 95. Lalu yang ketiga, untuk menindaklanjuti surat tadi DPR provinsi terkait kami atas masyarakat tadi keberatan untuk dilanjutkan proses pekerjaan oleh PT anu dan pemerintah. Poin lima meminta kepada Direktur PT ABB untuk memperdayakan masyarakat desa sesuai dengan kerja. Baik. Kemudian poin selanjutnya, tetapkan upah harian dan upah bulanan sesuai standar BMK.
Sekarang terjadi paling tinggi 1,5 juta. Kamu bebankan adik-adik saya ini anggaran 20 miliar. 20 miliar itu alat semua yang ada di bulan pagi dibebankan dengan adik-adik saya orang ini dengan gaji. Mungkin menjadi resiko tanggung jawab. Itu perlu diperhatikan gaji, jangan menjajah. Kasihan tugas ini loh. Masa gaji itu bercanda? Saya bercanda. Saya di Jagung itu, saya bekerja adik saya. Kedua jas pun saya kasih 80.000 orang teknisi, tapi kaya dan saya bantu banyak. Kasihan tuh, diperhatikan alat kamu itu loh. Masa dilibatkan 2 orang ini bertanggung jawab dengan gaji. Bisa mencari alat ini semua. Ada yang masuk dan apa? Tanggung jawab. Kamu berada pasang sampai mana? Desa sini jangan. Poin terakhir, kedepankan peningkatan sosial masyarakat. Sabara yang membangun kerjasama dengan baik agar perusahaan bisa lancar dan sukses. Ini bagus kita ini, tapi rumah yang tugaskan hari ini, matiin kamu ada saya. Jangan menghalangi, ini tidak ada aspirasi. Apa tugas rumah? Kau tahu apa sih tadi? Tidak ada keributan, ada ini dimasukkan di tengah-tengah jalan. Ada hadir di situ, memberikan solusi di situ. Apa maunya masyarakat? Karena kita ini tetap rumah, Pak. Ini yang kerja saya lihat lagi baru kemarin yang kerja siapa? Orang dari Lombok ini loh. Ini sertakan di desa Kilung. Mau gaji? Pakai standar kabupaten. Upah minimum kabupaten. Harus lebih besar dari upah standar minimum provinsi. Baca aturan bersama. Saya lama sudah bersama. Malam kita dengan gerakan. 13 tahun saya baru. Kamu keberatan dengan kasih saya? Kasih di luar desa semua. Kasih belum? Aku bertahan dengan saya. Masih top PT. Siapa dia? Kamu di Pamasa juga. Jangan memacam intervensi usaha saya. Saya tak kenal orang tua, kalau usah begini. Hanya abang proses saya, besti saya ini. Dia coba untuk mengendalikan saya. Dia bantu kalian ini. Dia bantu loh. Kemarin datangi saya, sampai rewel saya. Oh, lebih baik saya tinggalkan persahabatan itu. Berada di lingkaran yang munafik. Tidak boleh. Katakan sama bangsa. Tanya bangsa. Di polsek loh. Jelas, saya pengurus nomor dia kabupaten. Pimpinan mau dia kabupaten orang kecil sama cuma berpartisipasi. Kasihan. Ukuran saya standar wilayah ya. Paling rendah provinsi pusat. Kita punya jaringan jelas. Organisasi terbesar di Indonesia, kalau tahu penyata, NU dengan Muhammadiyah. Kalau ribut saya sakit sehari ini dengan Mas Asi. Semua stabilitas Indonesia ribut. Pusat itu akan mengeluarkan instruksi pusat. Bahwa kadernya tersakiti. Kenapa itu Mas Sakit? Nah, atas kehadirannya, yang penting kan kuncinya sebenarnya adalah komunikasi kan. Jadi dalam hal apapun sebenarnya yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi. Kalau saya dalam kondisi saat ini proyek, kita bekerja ya. Bekerja ini dalam arti apa? Bekerja untuk menyelesaikan target proyek ini supaya bisa cepat masuk dalam tahap budidaya. Itu kenapa kita menggunakan sistem yang namanya koordinator dan humas. Betul ya. Jadi itu kenapa saya tidak bisa mendengarkan aspirasi seperti Pak Kades. Dari seluruh warga Kiwu 4.000 orang ini saya tidak bisa melakukan seperti itu. Kenapa? Karena saya berusaha dan bekerja. Dan saya ada target-target tertentu yang harus kita selesaikan. Jadi itu gunanya kita menggunakan sistem yang namanya koordinator. Koordinator saat ini kita ada di Humas dan koordinator warga Pak Madin, koordinator lapangannya ada di warganya ada Pak Guru Endi, Pak Guru Iwan dan Pak Supriyadin, Pak Kadus Supriyadin. Nah, dalam hal ini sebenarnya tidak perlu sampai besar-besar seperti ini, cuma intinya komunikasi Pak. Jadi kita pun selalu welcome dan untuk terima masukan ini kita masih terbuka. Bang, ya. Yang ya itu saya blokir nomor saya, rumah semua blokir nomor saya. Saya kan ada komunikasi baik ya. Nah, Ya, cara begini. Itu maksudnya kan komunikasi baik katanya. Kita dalam arti komunikasi baik ini lebih baik datang ke rumah, sowan, ngobrol, kita kan bersama-sama. Iya, jadi kan kalau ada kebutuhan, Mas bukan keliling juga, kan ada kerjaan juga. Iya. Melalui pemerintah boleh juga melalui pemerintah. Boleh juga melalui pemerintah.
serta pemerintah, baru masuk ke koordinator warga, koordinator kita. Jadi melalui Pak Kades melalui koordinator kita, karena koordinator kita ini yang nanti juga boleh saya kasih akses untuk keterlibatan di dalam. Kalau yang perusahaan, namanya perusahaan, kita kan ada yang namanya sesuatu pekerjaan atau dalam hal aktivitas di dalam ini yang memang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan warga luar, namanya perusahaan kan seperti itu. Kita kan pribadi, bukan perusahaan pemerintah, bukan proyek yang jangka pendek seperti waskita kemarin, Bung. Kita proyek ini bisa jadi puluhan tahun nanti di sini. Ya kan? Kita harapannya kan memang berkoordinasi, berkolaborasi dan bersahabat dengan warga. Jadi kita ini bukan cari musuh di sini, kita pinginnya cari sahabat sebenarnya. Itu kenapa kita masalahnya di sini masalah komunikasi aja sebenarnya kan. Jadi jalurnya ini sebenarnya kalau ada aspirasi sampaikan ke Kades ngobrol sama koordinator, ditambah kalau koordinator panggil saya kita ngobrol juga. Lanjut itu. Bagaimana dengan surat izin? Oke, surat izin galian apa pertanyaannya, Pak? Itu operasi tambang ini sampai nih. Kalau boleh saya tanya, izin galian ya. Galian itu ada apa aja? Izin galian yang Bapak ketahui. Apa? Izin galian ada izin galian apa aja yang Bapak ketahui? Itu urusan tambang yang pasti saya berbicara aturan, Pak. Oke. Iya, berbicara aturan. Oke. Ada kan dinas tata daerah kan harus disamperin. Sudah. Kemudian dapat izin dari surat Dapat dinas. KPR. Ya, dia PTN. Nah, terus mana surat izin? Ada semua di mas kita. Tempe di situ, apa nih ini itu kenapa tidak? Mana NIB pembangunan itu? Ya. Jadi kalau NIP kita sudah ada semua. Iya, tempe pasti supaya tidak. Bukan begitu. Kita perusahaan swasta. Kita perusahaan swasta dalam hal izin yang perlu dipaparkan ini sebenarnya tidak ada yang perlu dilakukan seperti itu. Boleh lihat di izin-izin. Tiap poin yang diajukan oleh para peserta aksi ini kita sudah diskusi dan komunikasi dengan Wapolak selaku koordinator umum dan Bapak Adi Sucipto selaku koordinator lapangan. Ya, setiap masalah pasti ada solusinya, setuju ya? Ya, jadi kita harapkan di sini adalah komunikasi yang baik di masa depan supaya kita ini semuanya bisa mendapatkan penjelasan yang jauh lebih maksimal. Ini kan sebenarnya masalah komunikasi. Jadi untuk dalam hal ini nanti setiap apapun yang kita putuskan sebagai jalan tengah atau solusi, kita akan bicarakan kepada Pak Kades. Melalui Pak Kades ini nanti akan diberikan dan disampaikan lagi kepada terutama kedua korlap dan koordinator umumnya ini, dan juga nanti akan dikomunikasikan juga kepada masyarakat secara terbuka. Betul ya Pak Kades ya, jadi seperti itu. Jadi kami semua terima dan dengar kami semua dengar setiap keluhan-keluhan yang telah disampaikan tadi, dan itu semuanya kita bisa komunikasikan dengan baik, dan sebenarnya kita ini cukup terbuka kok dalam hal masukan aspirasi. Kita sangat terbuka. Jadi kita bukannya kita tahu kita berada di daerah orang, tentunya kita ingin bersahabat dengan semua orang yang ada di sini. Jadi kita tidak cari musuh, kita cari teman. Jadi intinya seperti itu. Cuman intinya adalah komunikasi. Ya, jadi saya harap kedepannya kalau ada aspirasi atau apapun itu bisa dibantu dengan melalui desa Pak Kades atau dengan koordinator kita yang telah kita tetapkan sekarang adalah dari Pak Guru Endi, ya, terus kemudian Pak Guru Iwan, Pak Kadus Supriyadin dan Pak Mahdin. Jadi komunikasi ini bisa kita lakukan secara terus-menerus, secara bertahap, dan juga ke depan ini kita akan terima dan dengar juga setiap apapun masukan lah. Ya, walaupun nanti ujung-ujungnya secara keputusan kita bisa menemukan jalan tengahnya kan seperti itu. Dari pembicaraan kita dengan Pak Kades sehingga nanti apa-apa saja yang akan kita terapkan berdasarkan semua poin-poin tadi itu kita akan lanjutkan dan akan disampaikan secara langsung oleh Pak Kades dan juga pendengarnya tentunya kedua koordinator ini dan juga dan warga-warga semuanya. Ya, terima kasih dari saya itu. Ya, itulah beberapa Kaitan dengan aksi. Untuk Kaitan teman-teman dengan aksi ini silakan orasi dulu Ada beberapa atau tuntutan. ada permintaan penting, perwakilan khusus bagaimana pihak 5 orang uang. ini sebelum dia Untuk mengantongi bagaimana izin dengan resmi, beberapa tuntutan ini maka kita di dalam ruang meeting bentuk kegiatan apapun akan mengambil kita sebuah pekerjaan kita kebijakan. stopkan dulu.
Tidak ada pekerjaan setelah kebijakan itu sebelum tidak. kita menerima secara resmi surat dari pihak. Maksudnya begini, Artinya investor perusahaan ini ini hari diduga tidak mengantongi informasi izin. dari Dugaan kuat pihak pengelola seharusnya Sandra dalam Hidayat informasi keterbukaan masih publik dalam perjalanan ada di menuju Undang-Undang Ibu. nomor Ya. 14 tahun Artinya 2008. dua pilihan. Keterbukaan Pertama, tentang informasi. lanjut orasi atau Jadi kenapa pada hari ini kita pihak PT tetap keterwakilan melakukan 5 orang pekerjaan dulu ngotot untuk lagi? memutuskan sesuai dengan tuntutan. Padahal kita sudah berkonsultasi dengan mereka meminta surat Nah itu izin kan itu tergantung dari diperlihatkan. korlapnya, tergantung korlap lah. Artinya Ya. PT ini kami menduga, Ya. kami menduga dia melakukan aktivitas ilegal. Manajemen Kan itu aksinya persoalan. adalah terbuka. Kan ada dinas terkait. Oke. Nah, informasinya juga sudah ada surat dari LHKNTP Ya, ya? tergantung dari Kaitan korlap. dengan Ada surat dari Terima kasih, LHKNTP. itu saja sekedar informasi dari saya. Silakan Sudah lanjut sampai orasi. ke pemerintah desa dan sampai hari ini Saudara Nanang. diperlihatkan hanya Bung Nawid Kodom ini yang diperlihatkan. Cukup. Kalau memang sudah ada surat instruksi untuk Assalamualaikum menghentikan pekerjaan ini, warahmatullahi wabarakatuh. kenapa pihak PT harus ngotot melanjut ke pekerjaan ini? Ya, Ada saya apa mohon dia? kepada seluruh Melawan hukum masyarakat secara tidak hormat dia melawan pergerakan hukum. kita hari ini. Nah, kalau aspirasi dan tuntutan tidak direspon juga oleh perusahaan, apa langkah selanjutnya? Tolong berdiri sebagai Kalau bentuk aspirasi perlawanan kita kita. Sekali lagi, Tidak saya harap mohon direspon berdiri sebagai dengan bentuk baik, perlawanan maka kita kita dan akan mendukung pergerakan kita hari ini. alternatif. Salah satunya kita Salam masyarakat Timur. Salam masyarakat Timur. Dompu Ya. sampai ke pusat. Saya akan bersurat dinas Jadi daerah pergerakan kita hari ini memiliki legalitas yang jelas sesuai Masuk dengan DPR. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan aspirasi depan umum bahwa semua masyarakat bebas menyampaikan aspirasi di depan umum. kalau tidak Itu yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Timur. Dan ucapan terima kasih kepada aparatur kepolisian yang senantiasa untuk baik dalam bergerak melindungi setiap ada titik-titik gerakan yang dibangun oleh masyarakat. jangan hanya ucapan secara lisan. Jadi ada beberapa tuntutan yang perlu kemudian kita sampaikan, dan yang urgent adalah tuntutan mengenai izin itu, bahwa yang kita ketahui hari ini bahwa pihak PT belum memiliki izin resmi dalam persoalan lakukan oleh PT. pelaksanaan pengerjaan. Apa informasi yang ditempel, Pak? Artinya Nama lengkapnya? bisa kita katakan Nama lengkapnya? bahwa pihak PT ini adalah PT ini Selaku ilegal. koordinator korlap. Bahwa kehadiran PT Izin kan pertama kali kan izin tata ruang. Izin tata ruang kita secara zonasi sudah dicek, sudah disurvei bahkan sebelum kita beli tanah karena kita nggak mau beli kucing dalam karung, ya kan? Kita belinya tanah yang sudah memang bisa disesuaikan dengan peruntukan kita, yaitu peruntukan dijadikan tambak udang. Setelah muncul surat rekomendasi dari tata ruang, namanya Infotaru, informasi tata ruang, maka kita lanjutkan untuk proses pembelian tanah pada waktu itu. Nah, setelah itu baru terbit yang namanya dari tata ruang PKKPR. Kalau izin kan sudah terpadu dari dinas, semua dinas, terus kemudian terpadu ke dinas perizinan. Nah, Sudah iya. muncul yang namanya PKKPR, persetujuan kesesuaian penggunaan ruang. Nah, informasinya nih, informasinya bahwa ada surat teguran dari LHK yang dilayangkan ke perusahaan ini bagaimana? Tadi sudah dijawab, sudah dijawab. Oh, sudah jawab. Oh, nah, Jangan ulang lagi, capek sudah. sudah menerima Ini gitu. surat teguran itu sudah kita terima, tetapi kan kita langsung koordinasi secara cepat dengan dinas lingkungan hidup Ya. kabupaten. Nah, kabupaten akhirnya menerbitkan keputusan kepala dinas lingkungan hidup mengenai ya. segala macam progres dan apa-apa saja yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang bisa kita penuhi. Oh, sih. Nah, setelah itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten akan melakukan penyusunan segala hal ini ke provinsi, dan provinsi sekarang sudah dalam proses pekerjaan juga. Ya, kalau yang dari kabupaten kita sudah diterbitkan ini, dia menyusun untuk yang provinsi lebih lanjut. Sedikit. Kalau